Selamat pagi, salam sehat ya anak-anak ibu sekalian. Semoga dimanapun berada tetap sehat ya. Biar kita belajar dari rumah tetap semangat. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, materi kita hari ini yaitu bab 3, aspek rekayasa, yaitu teknologi konstruksi miniatur rumah. Jadi, rekayasa itu adalah merupakan aspek yang kedua pada pembelajaran atau pada mata pelajaran prakarya. Ada kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Nah, yang kita bahas di sini adalah rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah. Nah, tujuan pembelajarannya, siswa mampu menyatakan pendapat keanekaragaman rekayasa teknologi. Nah, yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis, bahan, alat, dan proses karya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah yang terdapat di wilayah setempat. 3. Siswa mampu merancang karya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah. Nah, A. Mengenal istilah teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung arti 1. Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Di zaman modern ini, manusia sangat bergantung pada teknologi karena teknologi menjadi kebutuhan dasar hidup orang. Kebutuhan dasar hidup semua orang, dari orang tua hingga anak muda, para ahli hingga orang awam menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Ya, berikutnya jenis-jenis teknologi, yaitu ada teknologi peralatan rumah tangga, teknologi produksi, nah contohnya bisa dilihat ya di slide. Kemudian teknologi transportasi, teknologi komunikasi, dan teknologi konstruksi. Nah, masing-masing itu ada contoh dari jenis-jenis teknologi tersebut. Kemudian B, teknologi konstruksi. 1. Perkembangan teknologi konstruksi. Pada awalnya, manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal, jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya, pada zaman dulu manusia masih tinggal atau menjadikan rumah tinggal itu yaitu di rumah gua ya, yang ada di hutan. Nah, di situ banyak gua-gua yang bisa dijadikan menjadi tempat tinggal. Nah, kemudian dari bahan alam seperti bambu itu dibuat menjadi rumah bilik ya, seperti yang ada di gambar. Nah, jenis-jenis proyek konstruksi. Ada proyek konstruksi bangunan perumahan ya, seperti villa, apartemen, perumahan-perumahan. Nah, kedua, proyek konstruksi bangunan gedung ya. Ini berarti gedung bertingkat ya, atau building construction. Kemudian berikutnya proyek konstruksi teknik sipil. Di sini proyeknya adalah pembangkit listrik, jalan kereta api, bendungan. Ini contoh bendungannya. Kemudian ada proyek konstruksi bangunan industri. Nah, ini misalnya perusahaan minyak ya. Dan ada lagi perusahaan farmasi atau perusahaan kimia. Nah, itu jenis-jenis proyek konstruksi. Nah, ketiga, fungsi teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya atau kegunaannya. Salah satu bentuk hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala bentuk cuaca, seperti rumah yang kita tinggali saat ini. Teknologi konstruksi berfungsi sebagai untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia.
mempermudah transportasi dan komunikasi dalam bentuk konstruksi seperti jalan, jembatan, rel kereta. Nah, itu fungsi konstruksi. Kemudian bagian C, membuat produk konstruksi rumah. Dalam membuat sebuah produk konstruksi miniatur rumah, hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Mengenal bagian dasar-dasar rumah yang terdiri dari bagian bawah atau dasar, bagian tengah atau ruangan rumah, bagian atas atau penutup rumah. Nah, yang kedua, mengidentifikasi alat dan bahan yang dapat digunakan. Alatnya seperti penggaris, gunting, cutter, dan kuas. Bahannya ada polisteranol atau styrofoam, ada korek api, stik es krim, kardus, triplek, dan perekat. Ya, ini contoh membuat produk konstruksi rumah ya, bahan dan alatnya, kemudian mengenal bagian dasar-dasar rumah tersebut dari sebuah rumah ya. Belajar teknik pembuatan miniatur rumah. Teknik dasar yang biasa digunakan untuk membuat sebuah miniatur rumah adalah teknik persambungan. Teknik persambungan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyambungkan atau menggabungkan dua buah benda atau lebih. Ada dua jenis sambungan yang dikenal secara umum. 1. Sambungan tetap atau permanent joint, yaitu sambungan bersifat tetap. Misalnya seperti sambungan paku keling dan sambungan las. Sambungan tidak tetap atau semi permanen. Contohnya ini adalah sambungan menggunakan mur atau baut atau dikenal juga dengan sambungan fasah ya. Nah, yang keempat, membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam membuat miniatur rumah adalah membuat rancangan. Rancangan berfungsi sebagai gambaran umum dan pedoman seseorang dalam menghasilkan sebuah karya produk. Jenis-jenis rancangan. A. Rancangan bentuk atau sketsa adalah sebuah gambaran bagaimana bentuk rumah yang akan dibuat. Beberapa konsep pertanyaan yang dapat mempermudah proses pengerjaan sketsa yang akan dibuat yaitu 1. Apa konsep rumah yang akan kamu buat? Bagaimana bentuk rumah tersebut? Berapakah jumlah lantai yang ada pada rumah tersebut? Bagaimanakah bentuk atap yang akan digunakan? Bagaimanakah bentuk jendela, pintu, dan lantai yang akan digunakan? Dan berapakah jumlahnya? Berapakah ruangan yang akan ada di dalamnya? Apakah warna yang akan kamu gunakan untuk mempercantik rumah tersebut? Apa saja hal-hal yang dapat memperindah rumah tersebut? Jawablah pertanyaan tersebut ke dalam bentuk gambar dan sketsa rumah rancanganmu. Sketsa tersebut dapat dibuat dengan cara manual maupun menggunakan teknologi komputer. Nah, itu beberapa pertanyaan yang menjadi acuan kalau kita mau membuat sebuah rancangan atau sketsa daripada miniatur sebuah rumah ya. B. Rancangan proses pembuatan. Selain rancangan berupa sketsa, rancangan proses pembuatan perlu dibuat agar kegiatan produksi miniatur rumah yang kita lakukan menjadi terarah. Rancangan ini meliputi rancangan alat dan bahan yang digunakan serta langkah kerja pembuatannya sesuai dengan gambar sketsa yang telah dibuat sebelumnya. 5. Membuat konstruksi miniatur rumah. Perhatikan langkah-langkah berikut agar konstruksi miniatur rumah yang kamu hasilkan menjadi bagus, antara lain menyiapkan alat dan bahan. B. Membuat miniatur rumah berdasarkan rancangan. Setelah rancangan, alat dan bahan siap, tahap berikutnya membuat miniatur rumah. Adapun hal-hal yang juga harus diperhatikan dalam tahap proses pembuatan konstruksi miniatur rumah adalah alas maket, kemudian lantai, dinding, atap, pewarnaan, pemasangan, dan melakukan penyelesaian akhir atau finishing. Nah, itulah materi kita hari ini dari materi rekayasa miniatur sebuah rumah ya. Nah, sebagai tugas anak-anak ibu sekalian, buatlah sebuah rancangan atau gambar, rancangan berupa gambar atau sketsa. Sebuah desain miniatur rumah yang kreatif ya. Nah,
silahkan buat gambar atau sketsa desain miniatur rumah ya. Jadi silahkan desain bentuknya, modelnya dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk gambar atau sketsa. Nah, ini menjadi tugasmu. Nanti hasilnya dipoto, gambar tersebut atau hasil rancangannya, sketsanya dipoto, kirim di classroom. Nah, ini tugas anak-anak ibu sekalian ya. Minggu depan tugas ini sudah selesai semua dikumpul ya. Kalau bisa cepat lebih baik. Jangan biasakan menunda-nunda untuk mengumpul tugas. Nah, sekian materi kita hari ini. Kita akan lanjut untuk materi berikutnya minggu depan. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Tetap jaga kesehatan ya di rumah. Dan selamat siang.